Di sebuah bengkel kecil yang penuh dengan peralatan elektronik, Charlie Heller sedang tenggelam dalam pekerjaannya. Tak lama, istrinya yang bernama Sarah datang menyapa dengan senyum hangat. Ia hendak berangkat ke London menghadiri sebuah konferensi dan menyempatkan diri untuk berpamitan. Charlie adalah spesialis kriptografi yang bekerja di sebuah badan intelijen rahasia pemerintah. Ia dikenal jenius dan pernah menyelamatkan nyawa seorang agen lapangan yang dijuluki The Bear, membuat hubungan mereka cukup erat. Selain itu, Charlie juga menjalin kontak misterius dengan seseorang bernama Inquiline, yang sering memberinya dokumen-dokumen sensitif. Salah satu temuan mereka mengungkap bahwa dua pejabat tinggi badan intelijen, Moore dan Caleb, telah mengatur serangan drone ilegal di kawasan Timur Tengah, lalu menyembunyikannya dengan laporan palsu. Suatu hari, Charlie dipanggil oleh atasannya dan diberitahu bahwa Sarah tewas dalam insiden penyanderaan di London. Ia menolak percaya hingga diperlihatkan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Sarah berada di bawah todongan senjata. We're following a breaking news story here in London where eyewitnesses Charlie, you have to believe us. seen inside the hotel taking hostage Setelah barang-barang pribadi Sarah dikembalikan, termasuk sebuah puzzle yang sempat ia siapkan sebagai hadiah untuk Charlie, air mata pun tak terbendung. Charlie menuntut agar para pelaku ditangkap, namun permintaannya dianggap di luar wewenang. Tak tinggal diam, Charlie mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia berhasil mengidentifikasi 4 orang pelaku: Mischka Blazic, Gretchen Frank, Elish, dan Horst Schiller, yang diketahui sebagai eksekutor utama. Dari cuplikan rekaman, terlihat bahwa Sarah mengorbankan diri untuk melindungi wanita lain. Merasa harus turun tangan sendiri, Charlie meminta pelatihan sebagai agen lapangan. Meski dianggap tak layak, ia mengancam akan membuka kejahatan yang dilakukan Moore dan Caleb kepada media lewat sistem Dead Man's Switch, yang akan menyebarkan dokumen otomatis jika ia tak check-in dalam 5 jam. Mau tak mau, mereka menyetujui, meski dengan niat tersembunyi untuk menyingkirkannya. The man who took Sarah is Mischka Blazic. This man, Lawrence Elish, is South African. But the suspects are exposed, and they knew it. Charlie, you're late. Di pusat pelatihan agen rahasia, Charlie dibimbing oleh Kolonel Robert Henderson, dan dia biasa disapa Hendo. Charlie terlihat kesulitan mengikuti pelatihan menembak, tapi menunjukkan bakat luar biasa dalam merakit alat peledak. Namun Henderson meragukan kemampuannya untuk menghadapi medan tempur yang sebenarnya. Moore dan Caleb kemudian menyelidiki sistem ancaman yang disebut Charlie. Setelah merasa itu hanya gertakan, mereka memerintahkan Henderson untuk membunuhnya. Namun Charlie sudah kabur lebih dulu dari kamp pelatihan. Pengejaran pun dimulai. Di Paris, Charlie melacak Gretchen hingga ke apartemennya. Ia menemukan data medis dan lokasi klinik tempat Gretchen biasa berobat. Le docteur Le Sort, il est où? Oh! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Saat menyusup ke kamar Gretchen, Charlie menggunakan serbuk sari untuk menyumbat alat bantu pernapasannya
dan memaksa Gretchen menyebutkan lokasi Schiller. Tapi Gretchen pura-pura tak sadar, lalu menyerang dan kabur. Ia akhirnya tewas tertabrak mobil. Kemudian, Charlie mengambil ponselnya dan kabur. Madame, vous m'entendez? Charlie kemudian menuju suatu kota di Prancis, namun dilacak oleh Henderson melalui sinyal ponsel. Di sebuah klub malam, terjadi pengejaran sengit. Charlie yang sudah menyiapkan rencana meledakkan bom kecil di kamar mandi sebagai pelarian. Charlie lalu menghubungi Inquiline, yang ternyata adalah Davies, seorang janda dari ex-intelligence Soviet. Atas bantuannya, Charlie menuju Madrid untuk mengejar Blazik yang rutin menyewa rooftop pool hotel mewah. Dan di suatu malam, Davies meminta Charlie untuk memeluknya. Ia hanya ingin merasa tak sendiri dan meminta tidur di samping Charlie. Dan ia pun mengizinkannya. Keesokan harinya, Charlie menjebak Blazik dengan alat penghancur kaca kolam. Ketika Blazik panik dan mencoba berenang kabur, kaca benar-benar pecah dan ia jatuh dari lantai atas dan tewas seketika. Charlie, you should get out of there. Namun saat akan melarikan diri, Henderson kembali muncul. Mereka bertarung, namun seorang agen lain datang dan menembak Henderson. Meski terluka parah, Henderson berhasil mengalahkan si agen yang mengejarnya, sebelum akhirnya jatuh pingsan karena serangan tembakan tadi. Di sisi lain, Caleb mengirim tim khusus ke Istanbul untuk menangkap Charlie. Saat pengejaran berlangsung, Davies tertembak dan meninggal. Charlie berhasil melarikan diri meski terpukul berat. Perburuan berlanjut ke Romania, tempat Charlie menyamar sebagai pembeli senjata untuk menjebak Elish. Ia memaksa Elish membuka koper berisi bom sensor gerak. Di bawah tekanan, Elish akhirnya mengungkap bahwa Schiller kini berada di kapal yang berlayar di Laut Baltik. Ia juga menyebutkan nama-nama rekannya. Tapi Charlie tak menepati janji. Ia membiarkan bom meledak, menghabisi Elish. CIA terus mencari Charlie. Namun ia berhasil menyabotase sistem pengenalan wajah, mengalihkan pencarian ke berbagai negara. Di kota pelabuhan Primorsk, The Bear menemukan Charlie dan menawarkan jalan keluar. Tapi Charlie menolak. Ia belum menyelesaikan misi pribadinya. Done? Have you had enough? No, I want the guy who pulled the trigger. I want them all. Honestly, it's here to save your life. Charlie lalu menyusup ke pelabuhan dan ditangkap oleh anak buah Schiller. Ia dibawa ke atas kapal dan akhirnya berhadapan langsung dengan pria yang ia cari. Schiller berdalih bahwa kematian Sarah bukan rencana mereka, tapi akibat situasi yang memburuk. Ia bahkan menyindir bahwa tindakan Charlie membunuh para pelaku juga tidak lebih bersih darinya. I came here to face my wife's killer. Oh, your revenge? Charlie's revenge? Schiller melemparkan pistol ke arah Charlie dan menantangnya menembak. Tapi Charlie tak melakukannya. Ia hanya menunggu waktu. Huh? End it face to face. Begitu kapal memasuki wilayah Finlandia, pasukan khusus menyerbu dan menangkap seluruh awak kapal. Rupanya, Charlie telah memberi informasi sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Direktur CIA muncul di konferensi pers, mengumumkan bahwa seluruh data ilegal milik Moore dan Caleb telah dipublikasikan, dan keduanya resmi ditahan. Ia juga menyebutkan bahwa pelapor utamanya, yaitu Charlie, kini bekerja sama dengan pihak mereka. I made it clear to everyone who works.
Dan Henderson yang ternyata masih hidup akhirnya menemui Charlie dan menyatakan bahwa ia salah menilainya dulu. See you around, Charlie. Di penghujung cerita, Charlie mengunjungi makam istrinya. Ia pulang ke rumah, melihat mainan pesawat hadiah dari Sarah. Charlie pun sedikit memperbaikinya, lalu menerbangkannya kembali, sebuah simbol bahwa hidup harus terus berjalan, meski penuh luka dan kehilangan.